Halo teman-teman semuanya, saya dari kelompok 6 dari MTK 5 ingin mempresentasikan apa itu dari teorema faktor dan Vieta. Namun pertama-tama izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Evan Agustia Pramana, lalu di kelompok saya ada Sanchez, Jason, Viola, dan Keisha. Selamat menonton semuanya. Kenalkan, nama saya Vilhaur Irawan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu teorema faktor. Teorema faktor adalah salah satu teorema dalam submateri polinomial. Pada teorema ini, bagian pembagi itu menjadi faktor dari suku banyak apabila mempunyai sisa 0. Dengan kata lain, apabila sisa pembagian suku banyak adalah 0, maka pembaginya menjadi faktor dari suku banyak tersebut. Jika suku banyak dapat dinyatakan dalam bentuk Vx, maka faktor dari Vx jika dan hanya jika fk sama dengan 0 ialah x min k dan Vx adalah x min k, maka hasilnya akan menjadi fk sama dengan 0. Nah, nomor 2, apabila fk sama dengan 0, maka faktor-faktor dari Vx adalah x min k. Kita langsung ke contoh soal. Baiklah, untuk soal pertama, tentukan faktor-faktor dari suku banyak 2x pangkat 4 dikurang 5x pangkat 3 dikurang 8x pangkat 2 ditambah 17 x min 6. Jadi untuk di sini pangkat yang kita lihat dulu pangkat tertingginya. Pangkat tertingginya itu yaitu 4. Di sini ya, 2x pangkat 4. Pangkat tertingginya 4. Jadi tidak mungkin kita langsung mencari pemfaktorannya. Maka langkah pertama mencari suku tetapnya yaitu min 6. Nah, min 6 itu suku tetap sama dengan min 6. Kita cari dulu faktor min 6 itu siapa aja. Berarti kan min 6 itu perkalian 1 dengan 6, 2 dengan 3 juga kan. Berarti kita coba dulu. Kita coba dulu plus minus 1 dulu dengan cara Horner. Ini kita coba dengan cara Horner. Berarti X sama dengan, kita buat Hornernya dulu. Kita buat koefisiennya dari suku banyak ini 2, min 5, min 8, 17 sama min 6. Kemudian letakkan 1 nih. Terus dan kita hitung seperti biasa, 2 dikali 1 itu kan 2, berarti kan min 3 di sini. Terus kemudian kemudian min 3 dikali 1 berarti min 3. Nah, terus kemudian ini min 11 dikali min 17 itu berarti 6. Lalu 6 kali 1 kan itu 6, berarti ini 6 dan hasilnya 0. Min 6 sama 6 berarti hasilnya 0. Terus karena F1 sama dengan 0, maka kalau ditulis dalam faktor X min K, maka X min 1 merupakan faktor dari Fx. Langkah selanjutnya bagaimana? Nah, Fx sama dengan X min 1, 2 dikali 2X pangkat 3, min 3X pangkat 3, min 11X tambah 6. Lalu kemudian kita masukkan juga di sini P min satunya. Nah, P min satunya ini sama dengan kita tulis nih dari koefisiennya ini 2x. Nah, X-nya ini kita masukin min 1 pangkat 4, terus min 5, terus min 5, terus kita masukin lagi min satunya. Terus jangan lupa pangkatnya juga ya guys, jangan sampai ketinggalan. Terus min 8 dikali min 1 pangkat 2 ditambah 17 kali min 1 min 6. Nah, ini hasilnya 2 tambah 8, 2 tambah 8, terus dikurang 8, dikurang 17, dikurang 6, itu kan hasilnya 24. Berarti kan dia hasilnya nggak 0 kan, berarti enggak. Terus kita coba masukin X-nya itu jadi 1. Nah, X-nya itu jadi 1. Nah, kita coba nih 2, 1, terus pangkat 4, terus min 5, terus kita masukin X-nya itu 1, pangkat 3, terus min 8, kita X-nya masukin lagi 1, dan seterusnya. Terus itu kan hasilnya itu 2 kurang 5 kurang 8 tambah 17 kurang 6. Itu kan hasilnya 0, berarti iya. Terus min 2 nih kita coba lagi. Itu kita masukin seperti kayak tadi 2, terus kita X-nya itu min 2, terus pangkat 4, terus min 5 dikali min 2 pangkat 3, terus min 8 dikali min 2 pangkat 2, terus ditambah 17, terus dikali min 2, terus min 6 ya. Itu hasilnya itu kan 32 tambah 40, terus min 32 sama min 34 sama min 6. Itu kan kalau dijumlahin semuanya itu hasilnya 0. Dan itu iya, berarti 1 sama min 2 itu masuk ya guys. Nah, terus
Tadi kan ini udah ya cornernya yang tadi aku jelasin. Berarti ini kan kalau ini udah 0, terus ini min 4, 14 sama min 6. Terus ini kita turunin 2. Terus ini kan min 3 sama min 4 berarti min 7. Terus min 11 sama 14 itu hasilnya 3. Terus 6 sama min 6 itu hasilnya 6 kan. Terus ini hasilnya. Berarti 2x pangkat 2 dikurang 7x tambah 3 itu 2x min 1, x kurang 3 sama dengan 0. Berarti buat hasil yang pertama itu 1/2 sama hasil yang kedua itu 3. Jadi faktor-faktornya adalah 1 min 2, 1/2 sama 3. Halo, nama saya Jason. Saya selaku pembuat 3 soal teorema faktor. Di sini saya akan menjelaskan 2 soal dari 3 soal teorema faktor. Oke, kita mulai dari soal yang saya ditugaskan, yaitu soal nomor 2 dan 3. Oke, ini soalnya ya. Oke, jadi kita mulai dengan menentukan X itu apa. Enggak, Deng. Kita pakai Horner Kino ya. Yaitu C per A min B per A. Gini ya. So, kita gini. Tinggal dimasukin saja angkanya. Itu 2. Karena ini 2. Itu min 1. Min 1 yaitu min X pangkat 3. Itu min 8. Setelah itu 1 dan 6. Di sini kita kasih titik. Soalnya nggak diperlukan. Titik. Serta yang paling pojok 1 titik. Oke, kita tentukan dulu min C per A itu berapa sama min B per A itu berapa. Di sini kan X pangkat 2 kurang 1. B-nya itu sama dengan 0. Soalnya B-nya itu nggak ada. B. Jadi 0 kan ini min. Berarti B-nya kan jadi 0. Nah, itu A-nya itu kan 1. Ini hasilnya sama dengan 0. Sabar ya, penghapus dulu. B kan sudah tahu, jadi kita tinggal gantikan jadi 0. Bagaimana kalau dengan C? Sama aja, tinggal masukin juga. C-nya itu kan 1. C-nya itu kan min 1. Min 1 per 1. Ini kan jadi hilang. 1 per 1 kan 1 jawabannya. Nah. Jadi setelah udah tahu, tinggal hitung aja. Gitulah. Ini 1. Nah, ini kan 2. 2 kali 0, 0. Tambah, jadi min 1. 1 kali 2, 2. 0 kali min 1, 0. Tambah min 6 jadinya. Oke, setelah itu 1 kali min 1, min 1 jawabannya. 0 kali min 6, 0 juga. Lupa. Ini di belakangnya ada titik soalnya buat yang 6. Setelah itu kan jadi 0. 1 kali min 6 berapa? Min 6. Min 6. 6 tambah min 6, 0. Nah, sisanya itu ada 2. Kenapa? Karena
X itu dibaginya itu X pangkat 2, makanya diambil 2 sisanya. Jadi apa dong yang kita gunain dengan hasilnya? Hasilnya itu kan 2X pangkat 2 kurang X kurang 6. Nah, kita sekarang tentuin faktor lainnya. Kita penfaktoran dulu. Kan masih ingat kan yang A kali C B sama dengan masih ingat yang ini kan? Nah, A kali C. A kali C itu berapa? 2 kali 6. 2 kali min 6 sama dengan min 12. Nah, B sama dengan min 1. Berapa ya yang agar mereka berdua bisa sama? Itu kita mulai pakai kali dulu. Min 4 kan udah pasti. Itu 3. Min 4 tambah 3 kan juga min 1. Nah, ini udah benar. Jadi kan X kurang 4 X tambah 3. Karena ini 2X pangkat 2, jadi salah satunya itu 2 per 2. Kenapa agak yang 3? Karena ribet. Mending kita pakai yang bisa dibagi aja. Jadi hasilnya itu X kurang 2 dan X tambah 3. Sorry. Saya lupa bilang ini juga 2X. Jadi 2X tambah 3. Jadi X sama dengan 2. X atau X sama dengan 3 per 2. Ini ya teman-teman. Ups, lupa bilang. Ingat ya, selalu harus perhatikan nih. Jangan lupa minnya juga. Min itu sangat penting. Ya. Sabar ya, saya hapus biar tulisnya lebih rapi. Nah, ini teman-teman. Ini hasil akhirnya. Sorry ya, kameranya agak burik. Nih. Bentar ya, saya hapus dulu biar next soal. Oke, ini ya teman-teman. Ini soalnya. Di sini kita pertama-tama mencari A-nya dulu. Sebelum itu X sama dengan min 2. Oke. Jadi kita masukin min 2 ini ke dalam fx ini. Biar ketemu A-nya berapa. Nah, ini ya teman-teman. Dihitung saja. A itu sama dengan min 3 ya teman-teman. A itu sama dengan min 3. Nah, setelah tahu, sekarang kita masukin balik ke dalam ini. Ini. Oke. Jadi hasilnya itu 2X pangkat 3 tambah bukan tambah ya. Kurang 3X kuadrat kurang 11X tambah 6. Nah, sekarang kita hornerkan dulu ya. Min 2
2 min 3 min 11 6. 2 kali min 2 kan min 4 min 7 min 7 14. Ini kan 3 kali min 2 min 6 0. Nah, ini ya, bisa dimengerti. Oke, selanjutnya kita pakai hasilnya buat cari faktor lainnya. 2x kuadrat kurang 7x tambah 3. Pakai rumus yang tadi barusan itu, A kali C B kali ini tambah berapa ya, biar sama kan. A kali C itu 6, habis itu B itu min 7. Min 6 kali min 1, min 6 tambah min 1, sama kan hasilnya nih. Nah, karena sekarang udah tahu, mari kita gaskan aja. Sabar ya, agak susah ini. 2x kurang 6 2x kurang 1, salah satunya diperduakan, jadi x kurang 3 2x kurang 1. X jadinya sama 3. Satu lagi itu X-nya itu 1/2. Bisa dimengerti teman-teman? Ya, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kesha. Saya akan menjelaskan definisi teorema Vieta. Sebelumnya, apa itu teorema Vieta? Jadi, teorema Vieta adalah aturan matematika yang menghubungkan koefisien-koefisien suatu persamaan kuadrat dengan jumlah dan hasil kali akarnya. Nah, teorema Vieta ini ditemukan oleh matematika Prancis nih yang bernama Francois Vieta pada abad ke-16. Jadi, secara sederhananya, teorema Vieta ini memungkinkan kita untuk menghitung jumlah dan hasil akar persamaan kuadrat tanpa perlu menyelesaikan persamaan tersebut. Nah, ini ada beberapa contoh untuk persamaan kuadrat, yaitu yang pertama AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0 dengan akar X1 dan X2. Terus, teorema Vieta menyatakan bahwa jumlah akar-akar AX tambah X2 sama dengan min B per A. Yang kedua, hasil akar-akar X1 kali X2 sama dengan C per A. Tetapi jika bentuk soalnya itu seperti AX pangkat 3 tambah BX pangkat 2 tambah CX tambah D, maka rumus yang digunakan bisa menjadi beberapa bagian juga nih. Yang pertama itu AX1 tambah AX2 tambah AX3 sama dengan min B per A. Yang kedua AX1 AX2 ditambah AX1 AX3 ditambah X2 X3 sama dengan C per A. Yang ketiga ada X1 X2 X3 sama dengan min D per A. Ini ada contoh soal dari teorema Vieta. Yang pertama itu jumlah akar-akar dari persamaan 2x min 2 min 3x min 11 sama dengan 0. Nah, langkah untuk penyelesaiannya itu kita harus menentukan rumusnya terlebih dahulu. Setelah udah tahu rumusnya, kita memasukkan A, B, C. Nah, setelah sudah dapat ABC-nya, kita memasukkan ini ke dalam sini. X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan min 3 per
2. Setelah itu kita pecahkan menjadi 3/2. Oke, mari kita lanjutkan ke soal nomor 2 dari teorema Vieta, yaitu kita mendapatkan soal X1, X2, dan X3 adalah akar-akar persamaan dari X pangkat 3 min 2X pangkat 2 min 5X ditambah K sama dengan 0. Jika X1 ditambah X2 sama dengan 3X3, maka nilai K adalah... Oke, dari soal tersebut, teorema Vieta ini kita perlu mengingat dulu sifat-sifat dari teorema ini, yaitu bentuk persamaan. Yang pertama itu adalah bentuk persamaan itu harus berbentuk AX pangkat 3 ditambah BX pangkat 2 ditambah CX ditambah D sama dengan 0. Ini bisa berupa pangkat 5, pangkat 4 ataupun selanjutnya. Namun yang kita pakai sekarang ini karena berbentuk pangkat 3, kita menggunakan sifat yang ini. Lalu yang sifat kedua adalah X1 ditambah X2 ditambah X3 menghasilkan min B per A sama dengan min B per A. Selanjutnya persamaan ketiga adalah X1 dikali X2 ditambah X1 dikali X3 ditambah X2 dikali X3 sama dengan C per A. Lalu persamaan keempat, sifat keempat adalah X1 dikali X2 dikali X3 menghasilkan min B per A. Oke, kita identifikasi dulu dari soal yang kita dapat, yang diketahui juga X pangkat 3 min 2X2 dikurang 5X ditambah K sama dengan 0. Itu persamaannya. Jika X1 ditambah X2 ditambah 3X3 sama yang ditanya adalah nilai K. Jika kita lihat dari diketahuinya itu, pertama, itu kita mendapatkan X1 ditambah X2 sama dengan 3X pangkat 3, 3X3. Itu kan sesuai dengan sifat yang kedua, yaitu X1 ditambah X2 tambah X3 sama dengan min B per A. Jadi, X1 ditambah X2 ini kita substitusikan saja kalau persamaan ini, menghasilkan X1 tambah X2 sama dengan 3X3, maka kita tulis 3X3, oke, ditambah X3 sama dengan min B per A. Oke, kita identifikasi dulu pertama-tama. Ini adalah bentuk A-nya, min 2 ini adalah B-nya, min 5 ini adalah C-nya, dan K ini adalah D-nya. Maka kita mendapatkan min B-nya itu adalah min 2. Oke, min 2 dikalikan minus itu kan menghasilkan 2. Oke. Dan A-nya itu adalah 1, maka kita perlu tulis untuk 1 ataupun tidak perlu menulisnya sama sekali, tidak apa-apa. Lalu kita lanjutkan 3X3 ditambah X3 menghasilkan 4X3 sama dengan 2. Oke. Lalu kedua ruas kita kalikan dengan 4, maka kita akan mendapat seperti ini. Atau bisa kita tulis dengan 1/2. Oke, kita udah mendapatkan akar pertama, yaitu dari persamaan ini adalah 1/2. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu memasukkan 1/2 ini ke persamaan yang tadi. Kita langsung saja menulisnya 4P/2 atau polinom 1/2 sama dengan 1/2 dipangkatkan 3 dikurang 2 dikalikan 1/2 dipangkatkan 2 dikurang 5 dikalikan 1/2 ditambah K sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan. 1/2 dipangkatkan 3 itu adalah 1/8. Sabar. 1/8 dikurang 2 dikali 1/2 dipangkatkan 2 itu adalah 1/4 dikurang 5 dikalikan 1/2 yaitu 5/2. Oke, ini bisa kita sederhanakan terlebih dahulu menghasilkan min 1/2. Oke, kita lanjutkan itu dengan menyamakan penyebut ditambah K sama dengan 0. Jangan lupa. Oke, langkah selanjutnya adalah kita menyamakan penyebut dari semua ini, yaitu angka 8, yaitu kelipatan 8. Kita tuliskan saja 8 dibagi 8 adalah 1 dikali 1 itu 1. 8 dibagi 2 itu adalah 4 dikalikan min 1 adalah min 4. 8 dibagi 2 itu adalah 4 dikali min 5 hasilnya adalah min 20 ditambah K sama dengan 0. Oke, langkah selanjutnya adalah
1 dikurang 4 dikurang 20 adalah itu hasilnya kan min 23 per 8 tambah K sama dengan 0. Lalu kedua ruas ini kita bagi dengan min 23 per 8, maka hasilnya adalah K dibagi dengan 23 per 8, maka hasilnya K adalah 23 per 8. Ini adalah nilai K. Oke, soal seperti ini yang sangat mudah bukan? Kita hanya perlu mengingat sifat-sifat begini. Oke, lanjutkan dengan soal ketiga. Terima kasih sudah melihatnya. Halo semua, perkenalkan nama saya Sanchez dan sekarang saya akan menjelaskan contoh soal ketiga dari teorema Vieta. Nah, soalnya itu diketahui fx sama dengan x pangkat 3 min 4x kuadrat ditambah px min 2 memiliki dua akar kembar dan sebuah akar yang lain. Kita disuruh untuk menentukan nilai P agar fx memiliki akar kembar. Nah, kan soalnya bilang dia memiliki dua akar kembar. Jadi kita andaikan x1 itu sama dengan x2. Jadi kita akan menggunakan fungsi yang pertama dulu, yaitu x1 ditambah x2 ditambah x3 sama dengan min b per 2a. Nah, kita b-nya kan itu min 4 kan. Nah, makanya min ketemu min jadinya positif. Nah, jadinya 4 per a. A-nya kan itu 1. Jadi kita dapat x1 ditambah x2 ditambah x3 itu sama dengan 4. Nah, kan kita tadi udah mengandaikan x2 itu sama dengan x1. Jadi kita ganti x2-nya jadi x1 sehingga jadi bentuk barunya yaitu jadi 2x1 ditambah x3 sama dengan 4. Nah, kita akan cari rumus x3-nya. Jadi kita pindahkan 2x1-nya ke kanan sehingga bentuknya jadi x3 sama dengan 4 dikurang 2x1. Oke, sekarang kita akan menggunakan rumus selanjutnya yang ini ya. Nah, kan rumus tersebut itu x1 dikali x2 ditambah x1 dikali x3 ditambah x2 dikali x3 sama dengan c per a. Nah, c-nya kita tahu itu sama dengan p ya. Jadi c-nya itu sama dengan p, lalu a-nya itu sama dengan 1 ya. Jadi fungsi tersebut itu sama dengan p. Nah, kan kita awal-awal sudah mengandaikan x2 itu sama dengan x1. Jadinya kita ganti x2-nya jadi x1 di rumus ini. Sehingga bentuk barunya itu jadi x1 kuadrat ditambah 2x1 dikali x3 itu sama dengan p. Oke, jadi kita udah dapat rumus dari p, kita udah dapat rumus dari x3. Sekarang kita tinggal cari nilai dari x1-nya. Makanya kita akan pakai rumus selanjutnya yaitu x1 dikali x2 dikali x3 sama dengan min d per a. Nah, d-nya kan itu min 2. Nah, sehingga min ketemu min lagi jadinya positif. Jadi 2 per 1. Jadi itu sama dengan 2. Nah, jadi bentuknya itu jadi x1 dikali x2 dikali x3 sama dengan 2. Nah, yang seperti yang awal itu pengandaian, jadi kita ganti x2-nya jadi x1 sehingga bentuk barunya itu x1 kuadrat dikali x3 sama dengan 2. Nah, kan tadi kita udah dapat rumus dari x3-nya itu sama dengan 4 dikurang 2x1 kan. Nah, makanya kita ganti x3 di sini jadi 4 dikurang 2x1. Jadi x1 kuadratnya dikali sama 4 dikurang 2x1 sama dengan 2. Nah, kita kalikan sehingga jadi 4x kuadrat dikurang 2x1 pangkat 3 sama dengan 2. Nah, semuanya kita bagi 2 sehingga jadi 2x1 kuadrat dikurang x1 pangkat 3 sama dengan 1. Nah, jadi jadi setelah itu satunya kita pindahkan ke kiri ya, agar dia jadi persamaan sehingga bentuknya jadi x1 pangkat 3 min 2x1 kuadrat ditambah 1 itu sama dengan 0. Nah, dengan menggunakan Horner kita bisa mendapatkan nilai x dari persamaan tersebut ya, dari persamaan x1 pangkat 3 min 2
X1 kuadrat ditambah 1 sama dengan 0, yaitu X kurang 1 itu dikali sama X1 kuadrat min X1 dan min 1 itu sama dengan 0. Nah kan hasil X dari yang X1 kuadrat dikurang X1 dikurang 1 itu dia hasilnya kurang cocok ya untuk dimasukkan ke dalam P ya, sebagai hasil untuk P, sehingga kita pilih X1 sebagai yang satu aja ya, kita pilih yang X1 sebagai 1. Jadi kita udah dapat X1 nya itu sama dengan 1. Nah cara kan kita awal-awal pengandaian X2 itu sama dengan X1, makanya X2 nya juga sama dengan 1. Lalu cara cari X3 nya gimana? Nah kan kita tadi awal udah dapat rumus dari X3 ya, yaitu 4 dikurang 2 X1. Nah X1 nya itu 1 kan, jadi 4 dikurang 2 dikali 1, jadi 4 dikurang 2, jadi X3 nya itu sama dengan 2. Nah jadi semua X nya kita sudah dapat ya, X1 nya itu 1, X2 nya itu 1, lalu X3 nya itu 2. Nah sekarang kita masukin aja ke rumus yang sudah kita dapat tadi ya, yang rumus dari P, yang X1 kuadrat ditambah 2X1 dikali X3 sama dengan P. Nah sehingga kita masukin semuanya, jadinya 1 kuadrat ditambah 2 dikali 1 dikali 2 sama dengan P. Maka P itu sama dengan 4 ditambah 1, sehingga P nya itu sama dengan 5, atau bisa juga dibilang C nya sama dengan 5 gitu ya. Kita tinggal ingat aja fungsi-fungsinya, karena berdasarkan fungsi tersebut kita bisa dapat semuanya, gampang ya. Nah, jadi gimana teman-teman? Apakah kalian sudah paham? Jika belum, boleh yuk dipelajari ulang. Kalau sudah, sekian ya kita dari kelompok 6. Terima kasih.